wabarakatuh. Kami dari sila keempat akan mempresentasikan tentang unit 1, unit 2, dan mengenali, menyadari, dan menghargai keberagaman identitas. wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang mengenali ide pendiri bangsa tentang dasar negara. Jepang mewujudkan janjinya dengan membentuk Dokaritsu Zunbi Tosakai, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Pada 29 April 1945 di dalam BPUPK terdapat dua badan, itu satu badan perundingan atau badan persandingan yang diketuai oleh seorang kaicho, dua orang fuku kaicho, ketua muda atau wakil ketua, dan 26 orang anggota. Dua, kantor tata usaha atau sekretariat. Dalam BPUPK ini ada 7 orang Jepang berstatus sebagai pengurus istimewa yang bertugas mengawasi BPUPK, diketuai oleh KRT Rajiman Wodjodiningrat dengan wakil ketua lahir bangsa Yoshio dan Rajen Panji Suroso. BPUPK melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan UUD. Berdasarkan sejumlah naskah, ada sejumlah tokoh yang turut menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPK 29 Mei 1945. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pada sidang pertama BPUPK selama 4 hari terdapat 23 anggota BPUPK yang menyampaikan pidato, yaitu 11 orang pada 29 Mei, 10 orang pada 30 Mei, dan 6 orang pada 31 Mei, serta 5 orang pada 1 Juni 1945. Persiapan kemerdekaan. Janji Jepang 1 April 1945, pembentukan 29 April 1945. Sidang pertama. Tokoh-tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPK yaitu Margono, Sosodiningrat, Sumitro, Wiranata Kusumo, Warjaningrat. Mengenali konteks berbangsa. Berbangsa dan bernegara merupakan suatu konsep atau istilah yang menunjukkan seorang individu terikat atau menjadi dua bagian dari suatu bangsa tertentu. Masa reformasi telah berakhir, namun krisis yang melanda negeri ini sangat lambat perubahannya. Berbeda dengan negara lain yang begitu cepat mengatasi krisis. Indonesia adalah wilayah kepulauan yang terintegrasi secara nasional dalam organisasi. Berbentuk negara kesatuan, Indonesia melaksanakan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera sebagai realisasi impian yang dimanfaatkan oleh UUD dari 1945. Beberapa faktor pendukung untuk terciptanya keadaan berbangsa dari bernegara yaitu tingkat keamanan seorang pejabat, 2. Pemerintahan kesejahteraan setiap daerah, 3. Keadilan dalam memberikan hak dan kewajiban setiap rakyat, 4. Kepercayaan kepada wakil rakyat atau pemerintahan. Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan faktor pendukung kesadaran berbangsa sejak dini, sosiologisasi di masyarakat akan terwujud. Pada pendidikan kewarganegaraan ditanamkan prinsip etik multikulturalisme dengan yang lain menuju sikap toleran, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Konsep gotong royong. Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Ada pepatah menyebutkan bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini bermakna pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama akan terus ringan. Pepatah ini dapat menggambarkan makna gotong royong. Lalu apa yang dimaksud gotong royong itu? Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya kerjasama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Lebih lanjut, Koejraningrat membagi gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Tolong-menolong dan aktivitas dalam aktivitas pertanian, 2. Tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga, 3. Tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara, 4. Tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian. Yang terakhir, norma merujuk kepada Pancasila, UUD NRI tahun 1945, dan sumber-sumber otoratif yang lain seperti agama dan tradisi, merupakan peraturan agar interaksi sosial terjadi harmoni.
dan saling menghormati, kerjasama, dan tolong-menolong. Norma adalah kebiasaan umum atau suatu aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada di dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batas-batasan wilayah tertentu. 1. Macam-macam norma. Ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Fungsi norma adalah mengatur tingkah laku masyarakat, menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. 3. Tingkatan norma ada tingkatan UKG, tingkatan kebiasaan, tingkatan tata kelakuan, dan tingkatan adat istiadat. Manfaat norma untuk memastikan terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih aman dan tertib. 3. Peluang dan tantangan penerapan Pancasila. Pada era digital sekarang seperti ini, peluang Pancasila dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan para pelajar, yaitu dengan bantuan teknologi informasi, kita dapat mengkampanyekan nilai Pancasila dengan bantuan teknologi informasi dengan mudah dan waktu yang singkat. Contoh peluang penerapan Pancasila yaitu Indonesia dikenal dengan bangsa yang beragam, ada banyak suku, ras, bahasa, dan agama atau kepercayaan di Indonesia. Tradisi yang menunjukkan persaudaraan, kerukunan, dan kedamaian yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dapat menjadi kampanye kepada dunia tentang kerukunan dalam kebinekaan yang dapat diterapkan melalui teknologi, melalui berbagai jenis bentuk pola media sosial. Kami dari kelompok Sila 4 akan mempresentasikan tentang mengenali, menyadari, dan menghargai keberagaman identitas. Indonesia memiliki berbagai macam budaya dan serta keberagaman yang berbeda-beda, di antaranya 1.750 pulau, 340 suku dan budaya. Contohnya ada suku Sunda, Batak, dan lain-lain. 6 agama yang diakui di Indonesia apa saja? Ada Hindu, Islam, Buddha, Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Konghucu. 546 bahasa daerah, 180 tarian daerah, 27 rumah adat, 40 pakaian adat, 250 juta penduduk. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tetap menjadi satu. Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghargai negara Indonesia adalah dengan menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan di Indonesia, cinta tanah air dan budaya, rela berkorban dan bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara bangsa sebagai bangsa Indonesia. Bertanah air Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki dua identitas sekaligus. Identitas pertama adalah bersifat primordial atau jati diri yang berkaitan dengan suku, agama, dan bahasa. Primordialisme adalah sendiri mampu meningkatkan semangat bangsa dan bernegara karena dapat mempererat ikatan golongan atau kelompok sosial tertentu dalam menghadapi ancaman eksternal. Sekian presentasi dari kami.